Untuk kita sekalian, senang sekali bisa berdiri di tempat ini. Kita akan bersama-sama beribadah, ibadah bulanan PPGT Jemaat Rantai Pawo yang juga dirangkaikan dengan ibadah Valentine. Eh, tapi sebelum itu, saya mewakili teman-teman memohon maaf atas keterlambatan mulainya ibadah kita pada sore hari ini. Semoga itu tidak mengurangi sukacita kita dalam beribadah pada malam hari ini. Oke, tak lupa saya juga menyapa teman-teman yang mengikuti ibadah hari ini secara virtual. Selamat bergabung di ibadah bulanan PPGT Jemaat Rantai Pawo yang dirangkaikan dengan ibadah Valentine hari ini. Oke, luar biasanya hari ini kita akan bersama-sama dipandu sebuah tema 5W plus 1H of dating, 5W tambah 1H of dating. Kita akan banyak belajar bersama-sama hari ini. Teman-teman di sini yang sudah punya pacar atau mungkin baru berencana punya pacar, mungkin boleh siapkan pertanyaan, nanti mungkin mau tahu lebih banyak tentang pacaran itu apa. Ya, oke. Luar biasa sekali, hari ini izinkan saya membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama-sama. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada ibadah. Setelah ibadah kita juga akan bersama-sama menyanyikan Mars PPGT. Kemudian ada sambutan, kita akan mendengarkan 3 sambutan pada malam hari ini. Yang pertama ada sambutan dari Ketua PPGT Jemaat Rantai Pawo. Yang kedua dari pengurus klasis Rantai Pawo. Dan terakhir dari PMJ Jemaat Rantai Pawo. Berikutnya kita akan masuk ke acara yang berkat, doa makan nanti. Dan terakhir ada penutup. Oke, tanpa membuang-buang waktu lagi kita akan masuk ke acara yang berikutnya yaitu ibadah. Teman-teman yang mengambil bagian di dalamnya dipersilahkan dengan penuh kasih. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saat ini ketika dunia memperingati hari kasih sayang, kita bermaksud mengenang kasih Kristus terhadap dunia dan terhadap diri kita. Ia telah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena itu, marilah kita mengenang kembali pengorbanan Kristus seraya mengucap syukur atas kehidupan yang telah diberikan kepada kita, atas orang-orang yang mengasihi kita, dan atas saudara-saudari kita. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri dan dengan penuh semangat menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia votum dan salam. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Silakan duduk kembali. Mengenalmu. Ku buka mataku dan lihat wajahmu.
hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kita akan bersama menaikkan Mazmur kita. Kita siapkan bacaan Mazmur kita dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 14. Kita baca secara berbalas-balasan, perempuan membaca ayat 1 dan laki-laki membaca ayat 2 dan terus bergantian membaca. Ayat 1 dibaca oleh perempuan. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku.
Amin firman Tuhan. Saya undang teman-teman untuk kembali bangkit berdiri dan dengan penuh penghayatan menyanyikan lagu doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Silakan duduk kembali. Dalam sukacita bersama kita akan menikmati satu sesi yang begitu menarik yang sudah dikemas oleh pengurus PPGT Jemaat Rantepau, yaitu sesi talk show. Sebelumnya kita satu dalam doa. Luar biasa cinta kasih Allah terus mengalir dalam kehidupan kami. Tuntunan kuasa Roh Kudus menuntun kami hingga kami ada sebagaimana keberadaan kami di sore hari ini menjelang malam, menikmati hadirat-Mu, persekutuan ibadah bulanan PPGT Jemaat Rantepau yang akan diisi dengan berbagai rangkaian acara, talk show, dan seluruh rangkaiannya kami serahkan kepadamu. Kiranya semuanya berjalan dengan baik dalam tuntunan dan penyertaan Allah. Ada hikmahnya bagi kami dalam pertumbuhan iman kami, dalam pergaulan kami sebagai generasi muda, menikmati masa muda yang Tuhan anugerahkan. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami.
semuanya dapat kami nikmati dalam hadirat Tuhan. Demi Kristus Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Terpuji kekal namamu. Haleluya. Amin. Pemberitaan firman Allah akan disampaikan oleh Pendeta Tabita dan pemateri Ibu Iin. Dengan penuh kasih kami persilahkan. Oke, luar biasa sekali bahwa hari ini pengurus PPGT Jemaat Rantai PAO sudah mengemas ibadah kita dalam kegiatan yang menarik untuk pemuda-pemudi di sini. Berharap bahwa ini sesuai dengan kebutuhannya para remaja dan pemuda di jemaat kita. Oke, dengan hormat Ibu Pendeta Tabita bersama Ibu Iin, saya undang untuk berada di depan bersama dengan saya. Silakan. Saya undang dengan kasih Ibu Pendeta, mari. Silakan duduk. Oke, jadi sebelum nanti kita masuk di pertanyaan nih, Ibu Pendeta dan Ibu Iin, saya yakin dan percaya hari ini kabar kita luar biasa, makanya kita bisa bersama-sama duduk di depan teman-teman PPGT di tempat ini. Luar biasa sekali. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di opening, bahwa hari ini kita akan dituntun sebuah tema, yaitu 5W tambah 1H of dating. Nah, kita tahu 5W tambah 1H ini adalah 6 kata tanya yang hari ini akan sama-sama menuntun kita untuk menjawab persoalan atau pergumulan yang dihadapi para remaja dan pemuda saat ini. Oke, kalau di sini mungkin sudah tidak ada lagi yang tidak mengenal Ibu Pendeta Tabita ya. Nah, tapi pemateri kita yang hadir hari ini ada Ibu Iin. Selamat malam Ibu. Oke, mungkin sebelum saya berikan pertanyaan untuk nanti mengantar teman-teman, mungkin juga ada yang mau bertanya, mungkin penasaran apakah saya ada di jalan yang benar menjalani hubungan saya dengan pacar saya, ya. Mungkin boleh kenalan dulu atau mungkin ada yang disampaikan juga sama Ibu Iin. Ya, boleh kenalan dulu mungkin. Biar nanti teman-teman bisa lebih dekat ya, tidak ragu-ragu untuk bertanya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin setelah mengenal teman-teman nanti bisa lebih enjoy untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Oke, silakan Ibu. Selamat malam semuanya ya, pemuda Jemaat Rantai PAO. Sebenarnya saya agak canggung dipanggil ibu karena saya masih merasa muda ya. Iya. Saya senang ya bisa hadir di sini. Saya ingin berbagi dengan adik-adik semua. Semoga apa nanti yang disampaikan itu bermanfaat. Tapi sebelumnya tentunya seperti yang Kak Frendi tadi bilang, perlu kenalan dulu. Jadi nama lengkap saya Iin Darda Sangkung Panggalo. Saya dosen sekaligus juga psikolog. Jadi saya sering ketemu sama Kak Frendi. Jadi kebetulan tetanggaan ya, karena saya di UKI dan Kak Frendi di SD Kristen 1, jadi tetangga, gedungnya kita tetangga. Ya nanti untuk banyak hal yang kita akan bicarakan, saya harap itu bermanfaat buat adik-adik semua, karena tentunya adik-adik menjalani dan pasti sangat tertarik dengan tema yang dibawakan hari ini. Jadi mungkin banyak yang hadir juga karena pikir, wih kayaknya bagus ini pembahasan ini. Atau nanti juga banyak yang mau ditanya-tanyakan, ya dengan senang hati dan semampu saya untuk bisa membantu dan mengarahkan juga adik-adik seperti itu. Seperti itu apa? Sudah cukup? Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Iin. Ya baik, saya panggil Kak saja kalau begitu ya. Mungkin biar lebih enak juga komunikasinya. Oke, ini ada pertanyaan Kak Iin dari teman-teman juga, mungkin ini untuk membuka diskusi kita juga hari ini. Teman-teman PPGT yang ada di sini nanti tidak usah ragu untuk bertanya. Mungkin mau tahu lebih banyak tentang pacaran yang dijalani sekarang benar apa tidak, boleh bertanya, boleh banget. Teman-teman juga yang ada di rumah yang sedang menyaksikan tayangan hari ini secara virtual juga boleh mengajukan pertanyaan lewat sesi komentar. Jadi ini ada pertanyaan dari pemuda, sebenarnya apa sih dating itu?
Oke, baik. Jadi dating itu kan sebenarnya kalau dari bahasa Inggris apa itu? Apa itu dating? Kencan, pacaran. Oke. Eh, jadi sebenarnya pacaran itu dulunya itu sebagai proses pengenalan sebelum masuk dalam jenjang pernikahan. Jadi dulu itu kan prosesnya kenal, terus pacaran, tunangan, terus nikah. Tapi sayangnya sekarang kayaknya namanya pacaran tuh kayaknya sudah mulai bergeser gitu ya. Padahal kalau dari asal kata itu sebenarnya pacaran itu lebih kepada proses mengenal satu sama lain, tentunya dengan lawan jenis ya. Dengan lawan jenis untuk mengenal, memahami karakternya seperti apa, bagaimana menjalani hubungan, bagaimana cara mengelola konflik dalam hubungan, melatih komunikasi itu seperti apa, lebih ke situ sebenarnya. Jadi pengertian pacaran yang sebenarnya itu lebih saling mengenal lebih dalam dengan lawan jenis seperti itu, Kak Friend. Baik, terima kasih banyak Kak. Oke, itu sedikit gambaran buat kita tentang dating itu. Tapi kita akan lebih jauh lagi melihat apakah eh, kencan atau hubungan pacaran yang sedang kita jalani itu benar atau tidak. Kita juga tentu akan belajar dari Alkitab bersama-sama untuk membekali ilmu kita hari ini. Oke, ada pertanyaan juga yang diajukan untuk Ibu Pendeta. Jadi di sini pertanyaannya, bagaimana pandangan Kristen tentang dating yang sepadan? Ya, baik, terima kasih. Dating yang sepadannya. Ya jelas sepadan itu tidak sama dengan seragam, ya. Sepadan itu artinya ada keseimbangan, ada keserasian, ada kata saling memahami satu dengan yang lain. Jadi dengan memahami itu, ya tentu kita tidak berharap mencari pacar dengan yang seragam. Oke, setuju? Ya, bahwa saya mau yang ya sama dengan saya, misalnya gendut misalnya. Saya mau cari yang cipit-cipit matanya yang sama dengan saya, itu bukan sepadan. Ya. Dalam pemahaman Alkitabiah, ada yang bawa Alkitab, gadgetnya atau Alkitab atau Alkitab? Boleh baca, siapa bisa baca? Kejadian 2 ayat 18. Yang tercepat? Kalau buka chattingan teman cepat sekali, buka Alkitab. Kalau lama betul ya? Kejadian 2 ayat 18, coba dibaca. Ya, yang tercepat siapa namanya? Ya. Ya, coba dibaca. Kuat-kuat. Iya, yang sepadan dengan dia. Yang sepadan tidak berarti sekali lagi seragam atau sama persis. Oke, itu dulu ya. Nanti supaya semakin penasaran. Terima kasih. Oke, baik. Nih, Ibu Pendeta dan juga Kak Iin sekarang sudah membuat kita semakin tertarik ya dengan diskusi ini. Teman-teman boleh mempersiapkan pertanyaan juga dari sekarang. Siapa tahu kepo banget apakah saya tidak salah orang ini, gitu ya. Oke, ada pertanyaan berikutnya nih. Sebenarnya kalau dulu waktu kuliah saya sempat belajar psikologi perkembangan anak. Nah, di setiap tahapannya itu ada tugas-tugas tertentu yang harus dipenuhi dalam setiap perkembangan anak. Nah, kalau ini saya mau bertanya tentang kira-kira di usia berapa sepantasnya kita bisa berpacaran, atau mungkin bahasa yang sesuai mungkin usia yang pas untuk pacaran. Oke, baik Kak, kalau kita melihat tugas perkembangan itu pada remaja. Jadi remaja itu kan sebenarnya terbagi, remaja awal, remaja tengah, remaja akhir. Nah, di remaja tengah itu kurang lebih umur 14 tahunan ke atas lah, SMP. Itu sudah ada ketertarikan terhadap lawan jenis.
ketertarikan ya, ketertarikan. Lalu nanti di umur 18 ke atas itu remaja akhir itu sudah lebih kepada yaitu mungkin mengarah kepada pacaran. Tapi bagaimanapun umur itu kan tidak bisa dijadikan patokan karena kadang ada yang umurnya sudah 18 tahun, ada yang umurnya mungkin sudah 21 tahun tapi secara mental dia ternyata masih mental anak-anak. Jadi kalau mau ditanya umur berapa yang tepat untuk pacaran sebenarnya tidak bisa patokan umur karena pacaran yang baik, pacaran yang sehat itu sebenarnya bisa dilihat dari kesiapan secara psikologisnya, terus kesiapan mentalnya, terus kedewasaan seseorang juga seperti itu. Jadi kalau ditanya umur ya tergantung gitu kayak tadi itu. Oke, mungkin ini ada keterkaitannya dengan kesehatan mental sekarang juga ya. Kalau misalnya anak-anak sekarang mungkin merasa bahwa wah habis diputus kadang-kadang banyak yang langsung merasa down banget gitu. Banyak yang merasa stres, depresi gara-gara diputus. Mungkin ada tidak ya pengaruhnya dengan kesiapan psikologis atau mental yang tadi disampaikan? Oke, itu memang sekarang banyak sekali ya kejadian karena putus, langsung stres gitu ya, aneh-aneh lah yang dilakukan. Itu tadi karena nilai atau tentang pacaran itu sekarang sudah berubah. Dulu kan memang benar-benar keseriusan seseorang untuk mempersiapkan ke jenjang yang lebih serius lagi misalnya pernikahan. Tapi sekarang untuk remaja zaman now itu pacaran tuh sudah jadi kayak tren gitu loh. Jadi kalau tidak punya pacar kayaknya ndak keren gitu. Atau jadi kayak tren kayak tuntutan teman sebaya gitu. Jadi kayak kalau tidak punya pacar berarti tidak laku atau akhirnya walaupun tidak tertarik atau tidak ada ketertarikan tapi demi supaya dapat status pacaran jadi dijalanilah hubungan itu. Nah itu tadi karena sekedar untuk mau bersenang-senang saja jadi hubungan pacaran itu dijadikan untuk proses untuk bersenang-senang saja. Jadi ketika mengalami patah hati atau putus cinta nah langsung stres gitu karena memang tidak siap karena menjalani pacaran itu hanya untuk bersenang-senang saja jadi giliran sakit tidak kuat gitu langsung merasa bahwa itu akhir segalanya kayak gitulah Kak. Baiklah, terima kasih banyak Kak Iin. Oke, mungkin di sini sudah ada yang mulai berpikir-pikir bahwa waduh kayaknya gengsi nak Jini deh. Ya, mungkin sudah yang mulai kayak gitu, kayaknya gengsi nak Jini deh, makanya kayak buru-buru punya pacar gitu. Oke, kita kembali lagi melihat dari pandangan Alkitabiah. Ada pertanyaan berikutnya untuk Ibu Pendeta. Ini pertanyaannya tentang tujuan pacaran secara rohani. Kalau tadi Kak Iin udah sampaikan bahwa tujuan dari berpacaran itu benar-benar untuk saling berkenalan dulu, ada proses yang memang dilalui bersama-sama untuk kemudian menuju ke jenjang yang lebih serius. Nah, tapi ini kita mau lihat dari pandangan Alkitabiah. Tujuan pacaran secara rohani itu bagaimana, Bu? Ya, menarik ya. Sebelumnya semua sudah punya pacar, angkat tangan yang sudah punya. Yang jujur. Iya, nanti dibilang jujur baru angkat tangan. Yang ada datang dengan pacarnya? Yang belum punya? Oh. Iya. Saling mempromosi diri lah. Supaya ketahuan bahwa ini yang sudah punya, ini yang belum. Jadi tujuan berpacaran secara Kristen ya. Seperti ya kalau kita ke pasar tujuannya untuk membeli sesuatu tentunya. Beli buah atau beli atau ke kafe tentu tujuannya apa ke sana. Dan sarana apa yang dipakai ke sana? Apakah jalan kaki atau pakai kendaraan? Ya seperti itulah pacaran. Tentu kita berjalan ya ada tujuan, ada arah kehidupan. Kalau kita melakukan sesuatu atau pergi ke suatu tempat tanpa tujuan, ya bagaimana kira-kira? Mau kemana kita? Apa ending dari arah hidup kita? Kalau berjalan tanpa tujuan apa artinya? Sama dengan pacaran tanpa tujuan, hanya saling mengenal begitu saja, saling dekat begitu saja, tanpa tujuan,
Halo, yang sudah punya pacar tujuannya apa? Saya balik tanya. Itu sudah ada jawabannya di atas. Iya, tujuan pacaran itu ya jangan sekedar hanya saling wow, rupanya seperti yang dikatakan Ibu atau saya tadi ada Iin, ya hanya sekedar karena mungkin gengsi dibilang teman, wih hanya dia yang enggak punya pacar, kasihan dulu. Ya tujuan kita pacaran ya tujuannya supaya kita mengarah kepada perkawinan Kristen yang kudus. Itu sama seperti Yusuf dan Maria. Ya kan dia mampu bertahan untuk ya lebih baik saya karena di Alkitab juga sangat vulgar ya. Bahwa dia tidak bersetubuh sampai Yesus lahir. Bisa dipaham maksudnya? Endingnya mampu bertahan menjaga kekudusan diri baik Yusuf maupun Maria sampai Yesus lahir. Dengan kata lain, dia mampu mengendalikan diri. Menyatakan cinta kasih yang tulus tanpa diikuti nafsu duniawi. Nafsu birahi dari seorang laki-laki dan dari seorang perempuan. Mampu enggak kalian bertahan sampai pada hari H perkawinan? Jangan sampai ada yang kecelakaan di kilometer 7. Paham maksudnya? Apa itu hukum ke-7? Kalau begitu baca Keluaran. Keluaran 20. Coba baca semua. Waduh. Coba yang tercepat siapa? Jangan ayat keberapa? Sudah tahu rupanya. Ya banyak anak-anak muda karena tidak mampu bertahan dalam pergaulan, dalam satu pacarannya dia jatuh ke dalam nafsu birahi, kedagingan. Sehingga melanggar itu tadi, jangan berzina. Ibaratnya makan sebelum berdoa. Setuju dengan istilah itu? Iya. Ada enggak dengar pergaulan muda-mudi dalam hal ini pacaran? Ya terpaksa walaupun belum saatnya menikah ya sudah harus berkati karena sudah terjadi pelanggaran. Belum waktunya. Coba kembali tadi kita belajar kepada Yusuf dan Maria. Jadi pacaran itu sarana untuk sampai pada perkawinan kudus. Bagaimana perkawinan kudus terjadi kalau pacarannya tidak kudus? Oke, setuju dengan pemahaman itu? Jadi hanya bahasa doang kalau bilang diberkati secara kudus, pemberkatan kudus, padahal pacaran aja tidak kudus. Menarik ya? Dan menentang. Bukan cuma menarik tapi menentang kita bagaimana kita mengendalikan diri. Oke, cukup. Oke, baik. Luar biasa sekali, cukup panjang diskusi kita pada hari ini. Mungkin sampai di sini sudah ada teman-teman di tempat ini yang sudah mau bertanya. Dari tadi saya sudah pantau ruang live streaming juga tapi masih belum ada yang bertanya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Oke, kalau belum ada mungkin masih dipikir-pikir dan disiapkan. Mungkin ada juga yang
Merasa takut ya? Oke, jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut, sampaikan pertanyaan kalian hari ini ya. Kita ada di diskusi yang terbuka hari ini. Oke, apa saja boleh ditanyakan ya. Ketika kita peduli dengan masa depan kita, pasti kita punya perhatian yang lebih kira-kira apa yang mau kita lakukan sekarang, benar atau salah yang saya lakukan sekarang. Jadi teman-teman boleh mengajukan pertanyaan apa saja saat ini ya. Oke, pertanyaan berikutnya kita kembali ke Kak Iin. Kira-kira bagaimana cara menjalani pacaran itu? Mungkin ada pengalaman juga yang bisa dibagikan. Bagaimana cara menjalani pacaran yang sehat mungkin ya, lebih ke situ mungkin. Iya, silakan Kak. Oke, kalau ditanya bagaimana menjalani pacaran, tentunya harus dengan pacaran yang sehat. Jadi ada dua bentuk pacaran yang sehat dan pacaran yang tidak sehat. Karena adik-adik ini adalah pemuda-pemuda Kristus, jadi gaya pacarannya tentunya pacaran yang sehat. Pacaran yang sehat itu yaitu tadi, jadi ketika menjalin hubungan itu hal-hal yang baik yang dilakukan, artinya saling mendukung dalam belajar, saling mendukung untuk semakin dekat dengan Tuhan, saling mengkoreksi kalau misalnya ada yang salah, itu saling menegur satu sama lain, itu sebenarnya pacaran yang sehat seperti itu. Jadi kalau ditanya bagaimana menjalannya seperti tadi itu, ada beberapa tips sih sebenarnya yang saya mau bagikan bagaimana dalam menjalin pacaran. Yang pertama itu harus saling terbuka, artinya bukan buka-bukaan gitu ya, tapi jujur, saling jujur satu sama lain, karena kejujuran itu memang adalah satu nilai yang penting juga, kita diajarkan sebagai orang yang jujur. Terus kemudian jangan itu terlalu mengumbar-umbar kemesraan di sosial media. Ya, karena kalau adik-adik berani memamer kemesraan di sosial media itu berarti adik-adik juga siap untuk memamerkan ketika kalian sakit hati atau patah hati gitu ya. Kita harus kembali pada nilai pacaran yang dulu, artinya tidak berarti kita harus kembali ke zaman dahulu kala, tapi nilai bahwa pacaran itu adalah proses untuk saling mengenal, untuk masuk ke dunia pernikahan atau hidup pernikahan. Itu jadi ketika memang itu hubungan dijalani itu benar-benar harus yang serius. Terus ada komitmen di dalamnya. Jadi bukan sekedar untuk mau senang-senang saja. Sekedar untuk lihat-lihat banyak pacarku. Atau saya sudah pacaran yang ke-20 kali ini. Saya laku sekali kan gitu. Tapi lebih benar-benar bahwa saya mau menjalani hubungan karena saya benar-benar mau mengenal pasangan saya dengan lebih baik. Untuk mengetahui apakah dia adalah pasangan yang tepat untuk nanti menjadi pasangan saya ketika saya menikah. Nah, kalau ditanya, tadi Kak Ferendi bilang coba bagi pengalaman. Oke, saya akan berbagi. Jadi ketika pacaran itu sebenarnya saya selalu kasih nasihat ke adik-adik gitu. Kalau misalnya kamu pacaran, lihat karakter pacarmu itu seperti apa. Dan paling kita bisa mengenal karakter pacar kita itu ketika dia marah. Bagaimana dia mengontrol emosinya. Bagaimana ketika dia marah. Apakah dia marah yang meledak-ledak? Apakah ketika dia marah dia mengeluarkan kata-kata yang kasar? Atau mungkin dia sampai main tangan? Nah itu kita bisa mengenal. Kalau misalnya sudah sampai main tangan atau sudah sampai mengeluarkan kata-kata, jangan diteruskan, stop. Itu berarti Anda berpacaran dengan orang yang tidak tepat seperti itu. Jangan berpikir bahwa saya bisa mengubah orang lain. No, itu mimpi. Karena yang bisa merubah itu adalah diri sendiri gitu. Jadi jangan berharap bahwa nanti bisa kuubah dengan cintanya dia akan berubah gitu. Aduh itu hanya ada di film-film Korea adik-adik. Jadi ya itu tadi, jadi lihat emosinya bagaimana dia ketika mengelola emosi. Terus kalau misalnya ada masalah, kalian ada konflik dengan pasangan, bagaimana dia menghadapi konflik itu. Apakah dia tipe yang lari atau tidak mau membicarakan masalah itu, atau kemudian dia oke, kita diskusikan bagaimana solusinya. Nah itu juga bisa jadi penilaian itu untuk memilih pasangan juga. Terus kalau saya ya dulu waktu masih pacaran itu saya melihat bahwa ternyata pasangan saya ini orang yang dominan gitu, orang dominan, dan saya orang yang oke, saya bisa mengalah. Karena kalau misalnya ketemu dengan orang yang sama-sama dominan ya itu pasti akan bertengkar terus. Terus ada juga yang biasanya
ada satu yang otonominya tinggi. Otonomi tinggi artinya dia lebih suka hidup yang bebas, tidak suka diatur-atur gitu ya. Sedangkan yang satunya itu maunya diatur. Jadi harus melihat karakter masing-masing juga. Makanya sebenarnya penting untuk mengenal kepribadian pasangan. Karena sebenarnya dari mengenal kepribadian diri sendiri dan pasangan itu juga kita sudah bisa mengetahui bahwa kira-kira masalah apa yang bisa memicu pertengkaran di depan. Jadi ada kalau misalnya nih yang otonominya tinggi ketemu sama yang afiliasinya tinggi. Afiliasi itu yang pengennya tuh nempel terus ya. Kayak gitu itu kan jadi tidak nyambung gitu. Yang satu pengen bebas, yang satu pengen nempel terus. Nah itu juga jadi bisa jadi pemicu konflik juga. Jadi ya mengenal kepribadian, mengenal bagaimana pasangan kita itu mengendalikan emosinya. Oh satu lagi, salah satu tips untuk melihat pasangan itu ketika bagaimana dia memperlakukan keluarganya. Bagaimana dia memperlakukan orang tuanya. Kalau dia tidak menghormati orang tuanya, bagaimana dia menghormati kita yang bukan darah dagingnya atau tidak ada hubungan darah. Hati-hati terjebak dalam pacaran yang tipu-tipu. Artinya kalau pacaran tuh kok manis sekali, itu sering sekali terjadi loh. Kalau pacaran manis sekali nanti giliran menikah kok berbeda, berubah 180 derajat. Itu sering sekali karena kalau pacaran itu kan biasanya yang manis-manis dikeluarkan. Mungkin ketika pacaran masih mau mengalah. Kalau yang satu pecu-pecu, oh ya mengalami saja. Tapi giliran nanti kalau sudah menikah tidak ada lagi tuh yang mau mengalah. Sama-sama mau ini. Nah itu sering sekali terjadi. Makanya kenapa itu juga salah satu pemicu yang kita miris juga jadi sering perceraian ya. Itu yang sangat kita sayangkan karena sebenarnya ketika pacaran tuh belum mengenal sifat asli pasangan yang sebenarnya gitu. Jadi ya itu tadi tips sedikit ya untuk cari pasangan yang tepat itu seperti apa. Itu jadi lihat dia bagaimana memperlakukan mamanya, bagaimana dia memperlakukan papanya, bagaimana dia memperlakukan saudara-saudaranya. Karena kalau misalnya dia memperlakukan orang tuanya dengan baik, apalagi cowok ya. Kalau yang adik-adik cewek ini cari yang cowok, kalau dia memperlakukan mamanya dengan baik, itu berarti sudah ada potensi dia akan memperlakukan perempuan itu dengan baik gitu. Begitupun sebaliknya. Jadi itu bisa jadi tolak ukur. Makanya kalau pacaran tuh mengenal keluarganya juga, mengenal dia di rumah seperti apa, jangan cuma mengenal di chat-chatan, cuma sudah makan sayang gitu-gitu. Jangan cuma seperti itu, tapi harus mengenal bagaimana lebih dalam lagi seperti itu Kak Friendly. Oke, baik, terima kasih. Ini mungkin masih ada kaitannya nih tentang pacaran yang sehat. Ternyata tadi ada juga yang sudah bertanya di ruang live streaming. Teman-teman di sini mungkin jadi ide juga nih. Kalau misalnya ada yang takut berbicara, boleh sampaikan pertanyaannya lewat kolom komentar di live streaming saja. Nanti biar saya bacakan di sini. Oke, ini ada sebuah pertanyaan dari salah seorang pelayan hari ini. Bagaimana caranya kalau ada teman yang stuck dalam sebuah hubungan pacaran yang tidak sehat, Kak? Sudah diingatkan untuk tidak melanjutkan hubungannya, tapi dia tidak bisa melepas. Berarti istilah sekarang itu apa? Toksik ya? Pacaran yang toksik. Nah, memang itu tren sekali ya pacaran yang toksik. Nah itu tadi, karena mungkin kita kembali lagi karena ini berhubungan sekali dengan kesehatan mental ya adik-adik ya. Jadi ada orang, mungkin ada adik-adik yang memilih untuk pacaran sebagai pelarian karena hubungan di rumah dengan orang tua itu tidak baik gitu ya. Jadi ketika punya pacar itu kelekatannya itu jadi apapun yang dilakukan walaupun mungkin sudah mengalami kekerasan atau sudah tahu pacarnya ini toksik, tapi karena merasa bahwa kalau saya putus saya tidak punya siapa-siapa lagi. Nah selama ini cuma dia yang mengerti kehidupanku, cuma dia yang suruh Kak makan, yang tanya sudah makan atau belum, sudah bangun atau belum, papa mama aku tidak gitu. Jadi walaupun perilakunya sudah toksik ya tetap bertahan dengan hubungan itu. Padahal sebenarnya ya itu sudah masuk dalam pacaran yang tidak sehat ya. Karena pacaran yang sehat itu seperti saya sudah sampaikan tadi, pacaran yang sehat itu kita saling membangun, kita saling mengupgrade diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Melatih kemampuan kita komunikasi lebih baik, bagaimana kita menyelesaikan konflik dengan baik. Jadi kalau misalnya pertanyaan yang kayak tadi ya memang harus dikembalikan ke yang bersangkutan. Karena kita juga sebagai orang luar kita tidak bisa memaksakan untuk putus, tapi yang bisa kita lakukan adalah kita terus
memberikan nasihat gitu kan, di Alkitab pun juga ada kalau misalnya saudara kita salah kita menegur gitu. Dan kembali lagi untuk mengambil keputusan ya tetap ke orang itu. Cuma sebagai saudara yang baik, teman yang baik ya kita tetap harus berani menegur. Jangan itu ada istilahnya kayak, ih urusannya dia deh. Tidak bisa. Kita ini sebagai pemuda Kristen, kita harus peduli sama teman kita, kepada saudara seiman kita. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa ada yang tidak beres atau kayaknya sudah mulai menyimpang, itu kita menegur. Itu yang mungkin sekarang sudah hilang dari anak remaja sekarang, karena itu mungkin bertanya sedikit sudah dibilang ih kepos sekali dia, atau mungkin dinasihati sedikit sudah tersinggung langsung dibilang tidak teman atau tidak satu circle atau tidak satu sudah tidak satu inilah, tidak satu pemikiran, jadi cambak lagi, bombe lagi kayak gitu. Itu kan yang sering terjadi adik-adik ya. Tuh, oke. Oke, baik, terima kasih. Bahasanya mungkin sudah tidak satu server lagi kita ya. Iya, kamu tidak memahamiku, padahal kita juga punya niatan untuk membawa dia ke jalan yang benar. Nah, tadi kita sudah membahas tentang sehat dan tidak sehat nih. Ibu Pendeta, ada pertanyaan lagi dari teman-teman nih. Boleh tidak Ibu Pen, kalau misalnya kita pacaran dengan orang yang beda gedung ibadah, beda agama mungkin dimaksudnya Ibu. Iya. Mungkin ada peluangnya ini ya, atau ada yang sementara dalam penjajakan seperti itu ya. Menarik sekali. Ya, sebenarnya sih ini sebuah tantangan juga. Kalau misalnya berani bergaul dengan orang yang katakanlah tidak seiman ya dalam hal ini. Maksudnya kalau mampu kalian membentengi diri dan kalau boleh memenangkan satu jiwa untuk masuk dalam terang seperti kalian, ya itu namanya the best. Pergaulan yang luar biasa. Kamu bisa membawa satu jiwa untuk dimenangkan di dalam Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Ya kalau ada di antara kalian yang berani seperti itu dan punya sikap mampu memikul sebuah tanggung jawab iman, menuntun dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, itu luar biasa. Bukan cuma PPKT Jemaat Rantepau yang berbahagia, tetapi malaikat di sorga, bayangkan malaikat di sorga akan memuliakan Tuhan jika satu jiwa bisa dimenangkan. Ada yang seperti itu dalam posisi itu atau masih dalam tahap penjajakan? Nah, tidak apa-apa, silahkan lanjutkan dan kalau bisa berat. Jangan kalian yang ditarik ke sana. Sudah dalam sudah dalam terang, mau diseret ke dalam kegelapan. Wow, itu bukan naik level imannya. Malah keluar dari kandang, sudah di dalam kandang malah keluar, diseret keluar. Oke? Oke. Ini lebih spesifik lagi pertanyaannya ini ya. Bu. Mereka bilang bagaimana kalau misalnya bukan gereja Toraja, meskipun kita sama-sama Kristen Protestan tapi kita beda sinode. Gereja Toraja iya beda itu denominasi katanya. Gimana tuh? Ya kalau memang sudah tidak bisa ya sama sekali dengan segereja Toraja. Kalau tidak ada lagi yang cewek-cewek yang bisa dipacari atau cowok-cowok yang bisa dipacari, kenapa keluar? Tapi kalau itu bisa, kenapa tidak? Kan seiman juga. Seiman dan bangunlah kesepadanan. Tidak dilarang, yang penting ya bisa membawa misi yang lebih luas di sana, interaksi sosialnya lebih luas lagi ya kan. Beda denominasi. Yang penting satu iman di dalam Yesus. Oke? Oke, baik. Teman-teman sudah jelas ya saya rasa. Nah, ada pertanyaan yang seru nih yang tadi tiba-tiba mengganggu fokus saya. Nah, ini pertanyaan untuk Kak Iin. Oke, ada yang bertanya, bagaimana pendapat Kak Iin tentang HTS, hubungan tanpa status? Bagaimana pendapat Kak Iin tentang HTS, hubungan tanpa status? Hubungan tanpa status. Nah,
Ini hubungan tanpa status ini kan definisi yang abu-abu ya. Saya juga tidak paham ini maksudnya hubungan tanpa status itu seperti apa. Artinya gimana itu hubungan tanpa status? Gimana? Kemana-mana bareng tapi tidak pacaran. Ya kan gak apa-apa, itu pertemanan kan namanya. Tapi kalau sudah yang lebih dari itu tapi tidak ada status, nah itu dipertanyakan. Nah makanya saya bertanya dulu nih hubungannya yang ditanda petik itu hubungannya yang seperti apa. Kalau misalnya pergi makan bareng, atau pergi gereja sama-sama, atau kerja tugas sama-sama, pokoknya berdua teruslah kemana-mana. Tapi tidak ada statusnya. Ya selama itu hal yang baik yang dilakukan, kenapa tidak? Tapi kalau sudah yang tidak baik, nah itu kayaknya harus di stop deh. Hubungan tanpa status, karena apa ya? Bingung saya juga dengan hubungan tanpa status. Menurut anak-anak zaman now itu hubungan tanpa status yang seperti apa? Ada yang bisa jelaskan dulu? Atau kasih contoh? Ya, mungkin kalau dari pandangan saya sendiri Kak Iin ya. Mungkin yang dimaksud HTS di sini tuh mungkin ketika dia menjalin hubungan dengan seseorang, entah itu dari sebuah persahabatan yang akhirnya mungkin karena sering bersama, akhirnya ada kenyamanan nih, terus ada melibatkan perasaan mungkin. Akhirnya mungkin di antara mereka tuh kayak sama-sama kasih perhatian atau mungkin kasih respon yang positif, tapi itu tidak ada yang berani untuk mengungkapkan perasaan duluan. Jadi dijalani terus kayak hubungan tanpa status aja gitu. Mungkin seperti itu yang dimaksud. Oke, kalau kasusnya kayak tadi itu sebenarnya bagus ya tinggal dijadikan saja gitu kan. Tapi kalau menjalani hubungan tanpa status karena yang satu punya pacar, nah itu beda. Kan ada juga toh hubungan tanpa status karena tidak mau distatuskan pacar karena yang satu sudah punya pacar. Bisa jadi kan kayak gitu. Iya kan, jadi karena dekat sama pacarnya teman jadi tidak ada status. Nah itu jadi kembali lagi bahwa hubungan tanpa status di sini yang seperti apa. Tapi kalau yang kayak Kak Friendly bilang, ya sebenarnya itu tinggal memberanikan diri saja salah satu untuk ya udah sih kenapa sih tidak kita statuskan saja. Kenapa kita jalani tapi sudah jelas-jelas melibatkan perasaan tapi kenapa dibiarkan tanpa status seperti itu. Tapi ada juga sebenarnya yang suka hubungan tanpa status itu karena jadinya tidak terikat. Ya. Karena kalau hubungan tanpa status kan artinya oke, kita dekat, kita udah baper-baperan tapi saya tetap bisa dekat sama orang lain. Nah itu kan biasanya ada yang mau kayak gitu. Karena kalau tidak ada status artinya saya masih bebas dong dekat sama orang lain. Nah itu juga sebenarnya tidak baik juga kayak gitu. Karena ya kalau HTS-nya sudah melibatkan perasaan itu kan artinya ada potensi untuk menyakiti orang lain gitu. Jadi ya dipertimbangkan supaya kalau memang hubungan itu apa ya rentan untuk saling menyakiti nantinya ya dipikirkan lagi gitu kan. Kita mau menjalani hubungan itu bukan untuk saling menyakiti kan. Seperti itu sih Kak. Oke baik, terima kasih banyak. Ini masih ada pertanyaan yang seru nih. Mungkin nanti teman-teman kalau masih ada yang mau bertanya mungkin kita akan batasi karena waktu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kak, ada temanku curhat ke saya, ceweknya tidak peka dengan perasaannya. Bagaimana agar ceweknya peka? Padahal teman saya sudah berjuang demi dia, cuma dia tidak peka. Jawabannya, ya ngomong dong. Iya toh, bener gak adik-adik? Ngomong kan? Apa susahnya ngomong gitu kalau begini ya, karena tidak semua orang itu bisa peka dengan apa yang dirasakan orang lain gitu. Kembali lagi ke karakter karena ya mungkin perempuannya tidak peka karena perempuannya juga membentengi diri bahwa selama dia tidak ngomong ya saya juga menganggap bahwa tidak ada apa-apa gitu. Mungkin perempuannya sudah tahu bahwa ada yang berbeda tapi karena teman laki-lakinya tidak bicara, tidak ngomong apa-apa jadi dianggapnya ya sudah berarti tidak ada apa-apa. Biasanya kan perempuan itu, anak perempuan itu mau mendengar. Apa yang dia dengar itu yang ini. Ibaratnya kayak gitu kan. Kalau misalnya yang laki-laki menyampaikan bahwa kau mau tidak jadi pacarku. Nah itu kan baru menurut perempuan oh nak jadi pacarnya. Tapi selama laki-laki tidak mengatakan itu ya dia tidak menganggap bahwa oh tidak mau Ji kalau saya jadi pacarnya tidak mau Ji dia kok. Kayak gitu kan biasanya yang terjadi pada anak remaja. Karena ya karakter perempuan itu mendengarkan. Apa yang dia dengar berarti itu baru dianggap sah. Kalau cuma sekedar
kode-kodean ya dianggapnya ya kayaknya tidak Jide, kayak tidak dianggap sah begitu. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Ibu Pendeta, tadi ada yang merespon pesan Ibu tentang pacaran sepadan itu. Dia bertanya, Kak, kalau pasangan yang sepadan itu ciri-cirinya gimana supaya bisa dapetin pasangan yang sepadan? Iya, supaya jangan kelewat tadi ini, saya juga apa tadi itu karena kurang peka ya. Istilahnya teman tapi mesra. Mungkin itu juga ya, tidak ada status. Yang menarik juga ini, kan ada anak-anak muda yang menikmati itu. Mungkin sesama laki-laki, teman tapi luar biasa mesranya seperti orang pacaran. Atau perempuan dengan perempuan, mesra banget. Layaknya seperti orang pacaran. Padahal sesama perempuan, sesama jenis, ya kan? Ada begitu di sini? Enggak ada lah ya. Atau ada? Dibilang teman tapi ada kelainan. Lain-lain. Ada begitu? Enggak ada ya. Barangkali mungkin saya lanjut dengan yang ditanyakan tadi ya. Sepadan. Iya. Seperti pengertian sepadan itu artinya apa? Bagaimana mengupayakan keseimbangan, pengertian, saling pengertian satu dengan yang lain, bisa memahami, ya, bukan mau mengikuti maunya pasangannya seperti itu. Tetapi sepadan itu ya lebih dari saling, ada kata saling di dalamnya. Saling memahami, saling mengasihi, saling pengertian. Ya. Kan banyak yang biasa ngomel, tidak ada sekali pengertiannya itu. Padahal sebenarnya seandainya dia memahami diri saya, luar biasa. Saya sangat care sama dia, tapi dia kayaknya enggak tahu bagaimana perasaan saya ini. Saya sangat sayang dia, saya sangat cinta dia, tapi dianya enggak. Seperti itu. Harapan-harapan seperti itulah yang mestinya direspon supaya ada kesepadanan, ada keseimbangan, ada saling pengertian satu dengan yang lain. Seperti itu. Lalu bagaimana supaya kita dimengerti orang, supaya kita sepadan, seiring, sejalan. Ya. Tentu tidak mungkin orang, memangnya dia Tuhan. Kita mesti terbuka. Tidak boleh malu-malu. Jangan malu-malu tapi mau. Harus katakan, katakanlah, katakan sejujurnya. Seperti itu ya. Jangan diam-diam sakit hati. Sakitnya tuh di sini luar biasa, enggak ada yang mengerti. Karena enggak mau terbuka. Diam-diam mau dimengerti. Memangnya pacarmu itu malaikat. Dia tahu hatimu. Hanya Tuhan yang tahu hati kita. Ya sehebat-hebatnya sepengertiannya itu cowoknya atau ceweknya. Tidak mungkin dia mampu menembus lubuk hatimu yang paling dalam. Karena itu setidaknya katakanlah yang sebenarnya di hatimu. Tidak apa-apa kalau memang kamu suka, belum ada respon. Saya suka sekali kamu. Kalau tidak berani ngomong langsung ya chattingan lah. Atau pakai teman. Bilang sama dia ya saya suka kamu. Si A suka sama kamu. Tidak apa-apa. Siapa tahu memang dia juga lebih suka. Wih untung dia bilang. Ternyata kami saling suka gitu. Ya kan? Ya mungkin itu dulu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu. Wah, semakin menarik nih. Saya lihat komentar di live streaming juga semakin panas. Ini kebanyakan pertanyaan yang diarahkan ke Kak Iin nih. Tapi mungkin teman-teman minta maaf sebelumnya, mungkin saya akan filter ya karena waktu. Jadi saya akan pilih beberapa saja. Pertanyaan yang cukup membuat saya tertawa tadi, ini ada yang bertanya, bagaimana jika kita menjalani hubungan dengan orang yang belum selesai dengan masa lalunya?
Keren ya, karena relate banget ya adik-adik ya. Mungkin ada yang pernah mengalami juga, jadi dia belum selesai dengan masa lalunya tapi sudah menjalin hubungan, kita sudah menjalin hubungan dengan dia ya. Kalau anak muda itu memang namanya mantan lah ya. Lebih ini mantan itu memang kayak hal yang sangat-sangat bisa jadi batu sandungan dalam hubungan. Nah kalau misalnya pertanyaan gimana Mi kalau belum bisa selesai dengan masa lalunya dan kita sudah menjalani ya. Solusinya adalah ya harus diselesaikan dulu ya. Karena segala sesuatu yang belum diselesaikan dengan baik lalu kemudian berani untuk menjalin lagi hubungan itu kan jadi ibarat kita tuh bawa gimana ya saya mau pakai kata istilah sampah sih agak terlalu kasar gitu ya. Ibaratnya ada masalah yang belum kita selesaikan tapi kita sudah bawa. Itu sebenarnya jadi beban untuk orang yang pasangan kita sekarang gitu kan, kasihan gitu yang harusnya dia tidak merasakan itu tapi akhirnya dia juga jadi terlibat dalam masalah kita yang belum selesai di masa lalu. Jadi solusinya adalah harus diselesaikan dulu. Bagaimanapun untuk menjalin hubungan yang baru itu benar-benar harus lepaskan dulu apa yang dari masa lalu itu. Karena kalau misalnya tidak dilepaskan atau masih terbawa itu akan sangat berdampak pada hubungan yang sekarang. Dan itu pasti hubungan itu menjadi hubungan yang tidak baik. Karena akan sangat rentan dengan konflik-konflik gitu ya. Yang sudah selesai dengan masa lalunya saja itu berpotensi untuk konflik apalagi yang tidak selesai gitu. Jadi ya solusinya ya diselesaikan dulu lah gitu, diselesaikan dulu. Oke, itu adalah pesan yang sangat luar biasa sih untuk kita semua. Kalau masih temenan juga lebih baik dijalanin sebagai teman aja, kamu baper kamu kalah gitu loh. Jadi dijalani dulu, nanti kalau dia udah benar-benar berhasil mungkin Kak ya, mungkin kamu bisa mulai mendekatkan diri ke arah yang kamu inginkan. Oke. Jangan maruk lah, intinya jangan maruk gitu, belum selesai ini udah mau yang lain, mau Iya. yang ini, jangan serakah gitu. Oke, luar biasa sekali. Ini masih ada pertanyaan yang seru juga nih. Karena pertanyaan terbanyak ini tentang LDR, ini saya juga mau tanya sesuatu tentang LDR. Jadi ada yang mau tanyain tentang tips untuk langgeng LDR, tapi mungkin juga relate dengan ini nih. Kalau misalkan pacaran LDR terus memaksa kita untuk selalu menghubungi setiap saat, itu dikategorikan toksik gak sih? Ada yang bertanya seperti itu, mungkin juga nanti bisa sekalian kasih tips-tips untuk langgeng LDR katanya. Oke, baik. Nah untuk menjawab pertanyaan itu, nah buat adik-adik yang sudah berpacaran sekarang, coba dicek dulu deh hubungannya ini sehat atau toksik gitu. Coba nanti dikasih poin ya, nanti hitung sendiri-sendiri saja. Jadi kalau misalnya jawabannya iya, itu poinnya 1. Kalau tidak poinnya 0 gitu. Yang pertama, kalau saya dengan dia, saya itu tidak bisa menjadi diri saya sendiri. Karena saya harus berubah ini dan itu. Atau saya harus menjadi seperti orang lain. Iya atau tidak? Tuh, silakan di ini. Oke, yang kedua. Saya selalu dikontrol sama pacar. Mau ke sekolah, mau ke kampus, mau ke kantor selalu dicek. Atau iya apa tidak? Oke. Yang ketiga, saya tidak dapat dukungan dari pacar saya untuk melakukan hal-hal yang disenangi. Jadi misalnya saya punya hobi, misalnya saya suka pergi apa gitu, tapi dilarang sama pacar. Banyak alasannya, nanti inilah, nanti itulah. Karena cemburu gitu ya, itu iya apa tidak. Jadi kayak tidak didukung. Kemudian yang keempat, pacar sering curigaan. Tidak dapat kepercayaan. Coba dicek-cek, iya apa tidak. Pacarnya tuh suka curiga enggak. Gitu. Ikut kumpulan PPGT, lambat pulang sedikit sudah dicurigai, malah kok salah anu le gitu. Itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima, saya sudah terlalu sering dibohongi. Iya apa tidak? Itu yang kelima. Pertanyaan yang keenam. Kami sulit berkomunikasi dengan baik. Jadi kalau misalnya komunikasi itu lebih banyak berantemnya daripada bicara baik-baiknya. Itu kan berlaku juga buat LDR juga ya. Nah LDR ini kan sangat rentan dengan komunikasi yang buruk gitu. Jadi coba di cross check lagi. Komunikasinya lebih banyak yang baik atau yang buruk. Kemudian yang ketujuh,
saya pernah mengalami kekerasan dari pacar. Entah itu kekerasan dalam hal kata-kata atau secara fisik. Atau yang lebih parah lagi kalau kekerasan secara mental. Itu silakan dievaluasi. Tadi udah skor ya. Nah kalau misalnya skornya lebih dari 3 atau sudah 3, itu berarti hubungan itu perlu dipertimbangkan. Apalagi kalau di poin yang ke-7 tadi jawabannya itu sudah atau pernah, waduh kalau bisa jangan diteruskan gitu. Karena kalau misalnya sudah ada kekerasan dalam hubungan itu akan sulit untuk berubah, kecuali pasangannya diterapi dulu gitu supaya jangan terjadi lagi. Karena kalau misalnya pasangan kita sudah main kekerasan, itu artinya dia ada masalah dalam karakternya yang tidak bisa diubah dalam sekejap. Jadi dia harus menjalani mungkin semacam terapi dulu atau konseling dulu supaya dia benar-benar bisa berdamai dulu dengan dirinya sendiri, lalu bisa menjalani hubungan yang sehat. Jadi tadi 7 poin itu. Jadi itu berlaku juga untuk LDR sih. Nah kalau tips untuk langgeng LDR itu ya memang intinya memang kalau LDR itu ya intinya ada di kepercayaan gitu. Karena kalau misalnya hubungan yang jarak jauh itu sudah tidak ada lagi kepercayaan ya bubar, mending bubar kayak begitu. Karena ya satu-satunya yang bisa membuat hubungan jarak jauh bertahan itu adalah masalah kepercayaan terhadap pasangan. Dan komitmen juga itu. Mudah-mudahan terjawab. Oke, luar biasa sekali. Oke, mohon maaf teman-teman, mungkin saya closing sampai di sini dulu. Jadi maksudnya ini adalah pertanyaan terakhir buat Kak Iin, nanti kita akan di closing sama Ibu Pendeta. Pertanyaannya, pengaruh positif dan negatif dari pacaran itu apa? Baik, saya akan membahas ini dampak yaitu pengaruh positif atau negatif dari pacaran. Jadi sebenarnya tergantung dari hubungan tadi ya, karena kalau hubungan toksik itu pasti banyak dampak negatifnya. Tapi kalau hubungan yang sehat itu pasti lebih banyak dampak positifnya. Tapi kita lihat dari poin per poin dulu. Misalnya yang pertama untuk prestasi sekolah. Ada pacaran yang bisa meningkatkan prestasi sekolah, tapi ada juga yang malah menurunkan. Jadi itu bisa jadi evaluasi. Kalau misalnya adik-adik pacaran dan prestasi sekolahnya itu meningkat, berarti hubungan itu baik dan bisa diteruskan. Tapi kalau misalnya karena pacaran itu dan prestasi di sekolah, nilai-nilai di sekolah jadi jelek, karena lebih banyak pergi-perginya daripada belajarnya, nah itu perlu dipertimbangkan. Berarti efeknya sudah negatif. Kemudian yang kedua, ke pergaulan sosial. Kalau misalnya adik-adik itu pacaran dan pergaulan sosialnya adik-adik itu menjadi semakin luas. Misalnya bisa bergaul dengan lebih banyak orang atau sebaliknya. Karena hubungan pacaran itu membuat kalian jadi terkungkung. Tidak bisa bergaul dengan teman-teman dengan bebas karena dilarang sama pacar. Nah itu juga bisa jadi pertimbangan. Kalau misalnya pergaulan kalian menjadi lebih luas, menjadi positif, berarti efeknya baik. Tapi kalau misalnya membuat kalian jadi tidak punya teman, tidak boleh kemana-kemana, tidak boleh bergaul, nah itu berarti efeknya negatif seperti itu. Kemudian yang berikutnya hubungan dengan keluarga. Kalau misalnya karena pacaran itu hubungan dengan keluarga jadi renggang atau jadi tidak banyak waktu untuk dengan keluarga, ya itu berarti efeknya negatif. Tapi kalau misalnya hubungan pacaran itu membuat adik-adik bisa semakin dekat dengan keluarga atau walaupun dengan menjalin pacaran itu adik-adik dengan keluarga tetap baik-baik saja, maksudnya tidak ada pengaruh dengan hubungan dengan keluarga, dengan orang tua atau dengan adik-adik, ya itu berarti efeknya baik seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah cara mengisi waktu luang. Kalau misalnya adik-adik pacaran, cara mengisi waktu luangnya itu dengan hal-hal yang positif. Misalnya pacarnya itu kerja kelompok atau belajar bareng. Nah itu berarti efeknya baik. Tapi kalau misalnya pacaran terus cara mengisi waktu luangnya itu dengan ya habis waktu untuk teleponan terus atau chat-chatan terus, akhirnya banyak yang tidak dikerjakan atau apa, nah itu berarti efeknya kurang baik begitu. Lalu yang berikutnya adalah, nah ini keterkaitan pacaran dengan seks. Itu, apakah pacaran adik-adik itu sudah mengarah ke sana, ke hal yang seperti itu? Jadi
berbicara tentang seks itu bukan hal yang tabu lagi, karena saya melihat adik-adik ini sudah cukup harus tahu tentang hal itu. Jadi dan adik-adik pasti sudah tahu lah, maksudnya ini pacaran saya sudah tidak sehat atau tidak gitu, dilihat dari aktivitas seksnya, seksualnya seperti apa, apakah sudah melenceng, apakah sudah mulai yang lebih dari misalnya sudah mulai ciuman apa begitu-begitu ya, gitu kan kita bicaranya belak-belakan saja. Nah kalau misalnya hubungan pacaran sudah dibumbui dengan aktivitas seksual itu berarti hubungan itu sudah sangat tidak sehat. Karena bukan lagi untuk saling mengenal satu sama lain, saling membangun satu sama lain, tapi sudah lebih kepada pemenuhan kebutuhan hasrat atau nafsu. Nah itu juga harus jadi pertimbangan. Lalu yang berikutnya adalah apakah hubungan pacaran yang adik-adik jalani itu membawa adik-adik mengalami stres atau lebih banyak merasa tidak nyaman atau mungkin jadi kayak tertekan. Nah kalau misalnya dalam hubungan pacaran itu adik-adik sudah merasa lebih banyak tertekannya, lebih banyak nangisnya, lebih banyak galaunya, ya berarti hubungan itu sudah tidak baik gitu, harus dipertimbangkan. Tapi kalau misalnya membuat adik-adik jadi merasa happy-happy aja, senang-senang aja atau merasa baik-baik, tidak tertekan, berarti ya mungkin itu bisa masuk dalam kategori hubungan yang baik atau hubungan yang sehat. Seperti itu. Jadi dampaknya itu dilihat dari ya bagaimana hubungan itu dijalani. Karena yang paling tahu dan paling paham itu ya adik-adik sendiri. Walaupun memang dalam situasi tertentu ada kan yang namanya bucin ya. Jadi kalau sudah bucin, walaupun hubungan itu sudah tidak sehat, tapi dianggap itu kayak ya baik-baik saja. Karena sudah sangat dikuasai oleh emosi. Karena berasal dari kata budak, cinta itu budak kan apapun yang dilakukan oleh pasangan itu diikuti gitu. Jadi ya mungkin itu ada fungsi teman di situ yang mungkin bisa menasihati atau menegur. Kalau misalnya ada yang sudah kelihatan kayaknya sudah tidak sehat deh, tapi tetap dijalani, bisa teman menegur. Seperti itu Kak Friendly. Oke, baik, luar biasa sekali Kak Iin. Terima kasih banyak untuk bekalnya malam hari ini nih. Teman-teman, jadi positif tidaknya pengaruh yang kita dapatkan itu tergantung pada keberadaan hubungannya kita. Gitu. Nah, malam hari ini kita juga akan diperlengkapi dengan firman Tuhan. Ini pertanyaan terakhir untuk Ibu Pendeta yang juga akan menutup sesi talk show kita pada malam hari ini. Pertanyaannya adalah prinsip kekristenan selama berpacaran itu seperti apa? Silakan Bu. Iya, terima kasih. Seperti ketika kita di jalan, ada rambu-rambu lalu lintas yang membuat kita bisa selamat menempuh perjalanan, ya kan? Jadi siapa yang melanggar rambu-rambu lalu lintas, ya pasti bisa kita dicelakai dan bisa mencelakai orang lain. Nah seperti itu juga dalam pergaulan kita, pergaulan interaksi sosial dengan siapapun, dan terkhusus dalam menjalani hidup berpacaran, dalam pergaulan berpacaran ada prinsip-prinsip yang mesti menjadi pegangan kita, pegangan anak-anak sekalian. Yang pertama itu berpacaranlah dengan benar. Ya, tentu kalian sudah bisa memahami itu. Kalau bagaimana pacaran yang benar dan pacaran yang tidak sehat seperti yang dikatakan Kakak Iin tadi, ya kalian sendiri tentu menilai diri ya, apakah saya sudah benar dalam berpacaran selama ini? Apa filternya? Tentu tidak lain adalah firman Tuhan. Kalau sudah ada dalam diri kita bahwa kita ini pemuda yang tangguh, pemuda yang mengenal Tuhan, tentu dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, ya kita tahu ada Tuhan. Saya sudah sering mengatakan bahwa dimanapun kita berada dalam keadaan apapun, ya mungkin seperti CCTV yang ada di gereja ini, ya jangkauannya sangat terbatas, ya kan?
Tapi CCTV akbar itu adalah Allah sendiri yang adalah roh yang diam dalam diri kita. Roh itu lebih besar daripada roh yang ada di luar diri kita. 1 Yohanes 4 ayat 4 kalau tidak salah ya. Boleh ada yang bisa membuka ayat itu? Ya, harus kita sadari dulu supaya dengan demikian kita tentu memiliki kepercayaan bahwa Allah itu selalu ada bersama dengan saya. Kita takut kepada Allah. Bukan takut seperti ketika kita tidak pakai helm di jalan lalu, saya tidak pakai helm. Pasti takut. Takut kepada polisi, takut ditilang. Karena ya orang yang takut pasti salah. Kan begitu? Begitu juga dalam pergaulan. Jadi perlu ada dalam diri kita itu trust, percaya bahwa Allah itu ada. Ya. Kemudian kita mesti memiliki ya seperti yang kita pahami dari tadi, memahami pasangan yang sepadan. Ya saling menopang, saling menuntun, bukan saling menjatuhkan, saling menjerumuskan. Tapi saling menopang, saling pengertian, saling menguatkan satu dengan yang lain. Mungkin tadinya sudah malas belajar, sudah malas melanjutkan tujuan hidupnya itu menggapai cita-cita masa depan yang cemerlang, yang baik. Ada target yang mau dicapai, untuk tahun ini saya harus lebih giat lagi belajar untuk bisa lulus ke SMA misalnya atau persiapan masuk perguruan tinggi. Tentu ada target kita. Sama seperti pacaran. Untuk apa pacaran? Kan endingnya tadi adalah supaya ada saatnya atau tujuannya adalah menuju kepada perkawinan atau pernikahan. Bagaimana supaya pernikahannya kudus? Kalau pacarannya tidak kudus, saya ulang lagi ya. Kalau pacarannya saja tidak kudus, bagaimana mau kudus dalam perkawinan? Itu sesuatu yang impossible. Jadi bagaimana supaya holy life, hidup kudus, holy life, pro holiness, ya, pro kekudusan. Coba tepuk dadanya, pro kekudusan. Pro holiness. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Pro holiness. Tidak mungkin kita mencapai itu kalau tidak ada trust, tidak ada percaya dalam diri setiap anak-anak sekalian. Nah itu. Yang berikut, kalau itu kita sudah mengerti bagaimana pasangan atau dalam masa pacaran saling menguatkan, saling menopang supaya target kita untuk hal-hal yang baik bisa tercapai. Dan seterusnya membuat komitmen dalam rencana menuju sekali lagi perkawinan atau pernikahan kudus. Nah itulah tujuan mengerti dan memahami bagaimana berpacaran dengan benar. Sehingga dengan demikian melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan tentunya. Tidak ada orang yang bisa membuntuti kita setiap waktu, setiap saat. Sekali lagi trust, percaya. Mungkin itu dulu. Oke, terima kasih banyak Ibu. Oke, teman-teman PPGT yang terkasih, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang perlu kita pelajari hari ini bahwa hendaknya kita menjalin sebuah hubungan itu tidak dalam kegelapan. Ini seperti sebuah permisalan ketika di rumah kita mati lampu, terus kita berjalan. Nah, ketika kita menabrak kursi atau meja yang ada di depan kita, kita kadang berkata bahwa
ini meja ini kenapa ada di depan atau kursi meja ini. Nah, padahal nyatanya kita yang tidak bisa melihat dalam kegelapan itu. Nah, hari ini firman Tuhan sudah melengkapi kita, teman-teman juga sudah belajar banyak dari pandangan psikolog, bahkan juga dari firman Tuhan yang sudah membekali kita hari ini. Firman Tuhan hari ini bertujuan untuk menerangi hubungan kita semua. Oleh karena itu, dalam setiap hubungan yang kita jalani, hadirkan Tuhan di dalamnya. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai di sini firman Tuhan. Amin. Amin. Oke, dikembalikan pada liturgis. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sungguh indah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Tabita dan Kak Iin. Untuk meresponi firman Allah yang telah kita dengarkan, mari kita memberi persembahan syukur kita. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mazmur 86 ayat 12. Sambil pun dijalankan, kita nyanyikan soraklah haleluya. Kita satu dalam doa. Syafaat. Segala kemuliaan bagimu ya Allah, Bapa kami dalam surga, Allah yang penuh kasih setia dan rahmat, telah menuntun menyertai kami dalam waktu sejenak, di mana kami boleh menikmati hadirat-Mu dalam ibadah bulanan
PPGT Jemaat Rantepau, kami sungguh menikmati hadirat-Mu, mengangkat puji-pujian kemuliaan hanya bagi Allah saja. Dan kiranya dalam persekutuan ini kami diberkati oleh Allah, menjalani seluruh keberadaan hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Kami bersyukur ada momen kami boleh nikmati bersama lewat ibadah ini, ada sharing, ada talk show, bagaimana kami menjalani kehidupan terutama bagi anak-anak kami. Biarlah mereka berkomitmen bahwa tanpa pacaran kudus tidak mungkin ada perkawinan kudus. Sehingga dengan demikian mereka dimampukan untuk merenungkan, menghayati bagaimana hidup kudus, pro kekudusan dalam menikmati pergaulan, dalam menikmati masa muda, bagaimana bergaul dengan benar dalam hubungan dengan Tuhan. Mereka akan dimampukan untuk memaknai pergaulan kehidupan mereka dan terkhusus dalam menjalani masa muda, masa pacaran, masa berinteraksi sosial dengan lawan jenis dan kepada siapapun juga, akan senantiasa terpancar bahwa mereka adalah anak-anak terang lewat tutur kata, lewat tindakan, lewat perbuatan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua yang telah mengambil bagian di dalamnya. Biarlah apa yang kami alami, kami nyatakan sebagai sebuah persembahan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Juga firman-Mu yang telah mewarnai ibadah kami pada saat ini. Persembahan yang juga sudah kami nyatakan kiranya berkenan di hati Tuhan, menjadi sarana kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk segenap pengurus PPGT Jemaat Rantepau, segenap anggota, kiranya semua boleh aktif, boleh bersemangat menatap hari esok dalam pengharapan kepada Allah yang senantiasa mengendalikan kehidupan mereka, menuntun mereka, meniti pendidikan, meniti masa muda, masa pergaulan, menikmati masa-masa yang indah yang tidak akan pernah kembali, sehingga benar-benar hidup yang mereka jalani, masa muda mereka adalah masa muda yang berkualitas di dalam Tuhan. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan seluruh rencana atau program-program yang sudah dicanangkan oleh pengurus PPGT Jemaat Rantepau, sehingga ke depan semua dapat diwujudkan dalam implementasi program yang akan dilaksanakan ke depan. Di dalamnya akan menumbuhkan persaudaraan yang semakin solid, semakin kental di dalam Tuhan, sehingga berbuahkan buah-buah kasih, buah-buah kebenaran, buah-buah pertumbuhan iman di dalam Yesus Kristus. Kepadamu lah kami serahkan seluruh kehidupan mereka dalam masa muda, dalam pergumulan, dalam meniti, menggapai masa depan dan cita-cita, dalam mencari pekerjaan, dalam mencari pasangan hidup. Biarlah mereka dapat menjalaninya dalam mengandalkan Tuhan. Kepadamu lah kami serahkan seluruh kehidupan kami. Pada malam hari ini pun seluruh rangkaian ibadah ini kami serahkan kepadamu, kiranya berjalan baik dalam tuntunan kasih setia Allah. Terus kami persembahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kehidupan persekutuan, kehidupan bangsa dan negara kami mensyukuri pesta demokrasi yang sudah berjalan dengan baik. Kami terus menunggu proses seterusnya, kiranya Engkau menetapkan pemimpin yang dapat mengayomi bangsa dan negara kami, para wakil rakyat dari pusat hingga ke daerah di mana kami berada. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah kami kembali dengan optimis, dengan semangat dan kekuatan yang baru dari Allah, pengharapan dan rasa takut senantiasa kepada Allah yang selalu
membimbing, menyertai dan melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ungkapan syukur kami. Yang kami bawa, kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa yang sempurna. Demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang teman-teman untuk kembali bangkit berdiri dan kita mengangkat lagu Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke darat, bibir laut, Kau memamparkan dosaku. Tiada kau menghitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku beriman kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Arahkan hati dan hidupmu kepada Allah sumber berkat dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Maranatha. Amin. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu
Oke, masih semangat? Oke, kita mau tes dulu semangatnya nih. Salam PPGT. Kader siap utus? Oke, luar biasa. Terima kasih banyak. Oh iya, saya lupa. Tadi saya tidak sempat mengabsen rupanya. Saya mau lihat dulu. Kalau bersama-sama kalau kelihatan masih semangat. Kelompok 1. Oke, luar biasa. Kelompok 2 ada? Oke. Kelompok 3 mana? Oke. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke. Kelompok 6. Kelompok 7. Wah. Oke, luar biasa sekali ya. Hari ini kita sudah merasakan sukacita dari pelayanan firman, dari ibadah yang kita sudah lalui bersama-sama. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani hari ini. Oke, kita akan bersama-sama menyanyikan Mars PPGT yang akan dipimpin oleh Saudari Jessica. Disilahkan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bangkit dan bersatulah, satukan hati dalam satu iman, satu persekutuan, gerakkan langkah menggapai tujuan yang luhur dan mulia, hidup damai bahagia sejahtera di dalam kasih Tuhan. Mari bina dan siapkan dirimu demi bangsa, bangsa dan gereja. Marilah bersama bersekutu, bersatu dan melayani. Satukan dalam iman dan kasih, dan berkatakanlah Injil keselamatan. Janganlah bimbang, janganlah ragu, Yesus selalu beserta kita. Hiduplah bersama Tuhan kita, detik-detik percaya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita akan lanjutkan ke acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua PPGT Jemaat Rantepao. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Aldi, dengan kasih dipersilahkan. Cek 1 2. Aduh, belum bicara sudah di sana. Shalom. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, luar biasa. Saya akan mensapa teman-teman PPGT. Salam PPGT. Kader siap. Salam PPGT. Salam PPGT. Kader siap putus, teguh dalam Kristus. Yang terkasih pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao, Ibu Tabita Menggawa. Yang kami kasihi Ketua OIG Jemaat Rantepao, Bapak Penatua JK Tondok. Yang kami kasihi kedua narasumber kita, Kak Iin dan Ibu Tabita Menggawa. Yang kami kasihi teman-teman pengurus Klasis Rantepao yang hadir saat ini, yang kami kasihi rekan-rekan PPGT yang hadir saat ini maupun yang menonton secara live streaming. Baik, pertama kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia kita dapat berkumpul dalam pertemuan ibadah bulanan pada perdana kami di pengurusan kami yang baru ini.
Teman-teman, ibadah bulanan kali ini mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Walaupun hari Valentine sudah lewat, bukan berarti bagi kita untuk tidak saling mengasihi. Mari kita saling mengasihi kepada orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi. Seperti yang dikatakan kedua narasumber kita tadi, untuk mewakili teman-teman pengurus, kami mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang telah memberikan pengalamannya dan motivasinya untuk kami yang hadir saat ini. Kami juga berterima kasih kepada pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepau, secara khusus Ketua OIG yang telah mendukung dalam ibadah bulanan pada saat ini. Kami rindu Pak untuk dibina, didukung untuk kegiatan kami selanjutnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang ambil bagian pada malam hari ini. Kalian sungguh hebat dan kembangkan potensi kalian untuk kegiatan selanjutnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman PPGT Jemaat Rantepau yang hadir saat ini. Terima kasih karena kalau bisa teman-teman PPGT Jemaat Rantepau lebih aktif lagi karena kedepannya banyak kegiatan yang akan kita lakukan. Contohnya seperti kegiatan klasis yaitu reuni PPGT, di mana reuni PPGT ini akan diadakan klasis Rantepau dengan klasis Rantepau Barat dan banyak lagi kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi untuk teman-teman untuk selalu ikuti kegiatan PPGT dan tetap semangat dan jaga kesehatannya. Demikianlah penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tuhan Yesus memberkati. Salam PPGT. Kader siap putus. Kader siap putus. Terima kasih. Luar biasa sekali. Begitu hangat sambutan dari Ketua PPGT Jemaat Rantepau. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan yang berikutnya, sambutan dari pengurus PPGT Klasis Rantepau oleh Ketua PPGT Klasis Rantepau, KEK yang baru saja terpilih. Ya, jadi ini adalah Ketua PPGT Klasis Rantepau kita yang baru. Dengan kasih disilakan. Shalom. Selamat malam. Salam PPGT. Kader siap utus. Teguh dalam Kristus. Pertama-tama sebenarnya saya memohon maaf karena saya terlambat tadi ikut ibadah, jadi saya di belakang. Kami dari Jemaat Buntu Pasele baru pulang mengantar Ibu Pendeta ke Palopo. Ya, kebetulan Ibu Pendeta kami pindah ke Palopo. Jadi kami dengan teman-teman PPGT ke Buntu Pasele ke Palopo dulu. Yang terhormat PMG Jemaat Rantepau, Ibu Pendeta dan Bapak JK Tondok. Yang saya hormati kakak narasumber yang sudah memberikan pengetahuannya. Sehingga kami-kami ini yang masih muda, masih belum menemukan cinta sejati, tidak salah dalam memilih cinta. Ya. Dan yang saya banggakan, saya tidak akan mengatakan adik-adik karena kentara sekali jarak umurnya. Ya, rekan-rekan saya PPGT Jemaat Rantepau. Di ibadah bulanan PPGT saat ini ibadah bulanan pertama yang kami hadiri sebagai pengurus PPGT Klasis Rantepau yang baru. Sesungguhnya besok baru kami mau diutus. Ya, tapi KSB-nya dipilih di konferensi 18 PPGT di Jemaat Buntu Pasele. Teman-teman, saya mau katakan begini, di rapat anggota kemarin waktu kakak Aldi dan kakak Sari terpilih, saya katakan bahwa Jemaat Rantepau adalah pendukung terbesar ibadah bulanan di Klasis Rantepau. Ya, saya berani mengatakan itu karena memang waktu itu di rapat anggota saya mengatakan bahwa ketika kami melihat teman-teman dari Jemaat Rantepau sudah hadir dalam ibadah bulanan Klasis Rantepau, ko masanang-sanang mau penangki ko Buddha Syah tahu lama ibadah bulanan hari ini. Jadi saya berharap keaktifan teman-teman di PPGT Jemaat Rantepau ini juga terbawa di PPGT Klasis Rantepau. Sudah tadi di spill sama kakak Aldi kita akan adakan reuni. Ya, kalau adik-adik
rekan-rekanku di sini belum menemukan jodoh di Klasis Rantepao, ya siapa tahu di Klasis sebelah di Rantepao Barat. Ya jadi aktif-aktiflah ber-PPGT, bukan cuma karena mau cari jodoh, tapi katanya tadi yang sepadan. Nah inilah mungkin yang dimaksud dengan sepadan tadi. Akhirnya teman-teman, terima kasih untuk kesempatan ini, terima kasih untuk undangannya. Semoga kami bisa terus hadir di setiap ibadah bulanan Jemaat Rantepao. Terima kasih. Oke, terima kasih. Aduh, ketinggalan. Oke, terima kasih kepada Ketua PPGT Klasis Rantepao yang sudah juga menyampaikan sambutannya. Kita akan mendengarkan sambutan yang terakhir dari Ketua OIG, Bapak Penatua JK Tondok dengan penuh kasih. Kami silakan. Makasih ya. Saya berusaha tegar, padahal saya asam urat karena saya dengan pemuda. Kayak saya juga muda, umuran belasan sampai 20-an ya, sekitar itu. Dulu kami SMP itu masih Madya, SMA baru PPGT. Jadi ada mood kayaknya muda kembali ini. Ibu Pendeta yang saya hormati, pembawa acara yang saya hormati, dari narasumber yang saya hormati, Ketua Klasis, Ketua PPGT Jemaat Rantepao, dan anggota pengurus, anggota PPGT, senior-senior yang di belakang yang saya hormati dan saya banggakan. Itu dari dulu itu tidak suram sampai sekarang itu. Bahwa anak muda itu adalah harapan keluarga, harapan masyarakat, harapan gereja, harapan negara. Jadi di pundak anak-anak sekalian ini, adik-adik sekalian ini, ada tanggung jawab yang besar. Bukan hanya dari orang tua dalam rumah, keluarga umumnya, bukan hanya dari gereja, bukan hanya dari masyarakat, tapi juga negara, apalagi Tuhan. Tuhan berharap loh, anak-anak muda itu diciptakan lahir ke dunia ini pasti ada maksud Tuhan. Ada arti yang luar biasa, itu dijaga itu, jangan sampai disia-siakan. Tadi saya mendengar, ini acara ini ibadah bersama ya, ibadah bulanan PPGT. Semua kelompok saya dengar tadi ada. Ibadah itu kan mendekatkan diri kepada Tuhan. Berarti harus takut kepada Tuhan. Jangan sampai anak-anak bareng-bareng datang ya mumpung ketemu cowok cewek ya kan, tapi tujuan ibadah itu bukan itu yang utama, bukan itu yang fokus. Tapi yang fokus itulah ketemu mungkin dengan teman, sahabat, pacar. Ada nggak sudah pacaran di sini? Jangan bohong ya, ada ya. 1 kali, 2 kali, ada nggak lebih dari 1 kali pacaran? Pasti ada lah. Ya, ada juga yang pelarian dari cinta orang lain. Pasti ada. Masa lalu tadi saya dengar ya, ada. Bagaimana rasanya? Adik-adik yang tahu itu. Saya juga dengar tadi soal pacaran. Pacaran itu enggak apa-apa. Bagus kok pacaran. Tapi jangan salah. Yang salah itu kalau pacaran tidak benar, itu yang tidak bagus, itu yang salah. Kalian ini dipersiapkan banyak, negara mengharapkan, Tuhan pun mengharapkan itu.
Nah kalau tidak siap matang dari sekarang, mau jadi apa nantinya? Jarang sekali orang sukses tanpa persiapan yang matang dari awal. Sekarang tugasnya belajar. Tapi pacaran gak apa-apa. Itu bumbu-bumbu kehidupan itu. Hanya saja jangan terjerumus. Kalau sambung nanti ya, kalau cinta melekat, kok enggak ada yang tahu. Cinta melekat, ini istilah kami dulu itu. Cinta melekat, tai kucing rasa coklat. Bahaya itu. Iya, tertarik dengan cinta, boleh sih, tetapi ya jangan semuanya dihalalkan, boleh dilakukan. Sebagai anak Tuhan itu harus kuat secara iman. Makanya agar kita kuat secara iman, kita berwibawa, matokoh, mengambil keputusan, mengambil kebijaksanaan, berbicara kepada orang lain, menjadi penasehat kepada orang tua sekalipun. Iya toh, harus rajin baca firman Tuhan. Karena kalau tidak lepas arahan kita, saran kita, pembicaraan kita lepas dari firman Tuhan, itu salah. Salah sekali itu. Ya, jadi itu yang harus kita pegang. Mohon maaf ini adik-adik, saya sampaikan satu kesaksian saya di hadapan adik-adik ini. Saya selama hidup sampai sekarang itu pacar yang resmi itu 3. Yang tidak resmi pacaran kucing-kucingan gitu, tidak tahu ada berapa. Iya. Orang bilang, saya jujur ya, orang bilang cowok ganteng sih. Nah, jangan tertarik dengan itu, jangan tergoda dengan itu. Ya, karena pacaran itu bukan main-main. Pacaran itu kita ketemu saling mengenal. Kalau kita udah kenal, cocok enggak? Ya kan, sifatnya seperti ini, sifat saya seperti ini. Bisa enggak cocok? Beri nasihat, ya kan? Bisa enggak? Kalau tidak, jangan dipaksakan. Apa gunanya pacaran? Pacaran itu kan menjajaki, saling memahami, mengetahui status pendidikan, bagaimana karakter, sifatnya, semua itu harus ditahu. Baru kita bisa menikah. Tapi ingat, itu harus digumuli dalam doa, minta pada Tuhan. Karena kalau Tuhan yang sudah berikan, itu yang terbaik. Mungkin dia tidak punya apa-apa, tapi Tuhan tunjukkan itu yang terbaik. Mungkin anak cucu nanti kita tahu masa depan kita nanti itu Tuhan yang tentukan. Dan itu kita yakin itu. Dia ganteng, dia punya sesuatu, tapi mungkin ada hal-hal yang tidak baik akan muncul di tengah-tengah keluarga kita. Adik-adikku, kalau ada sesuatu yang kita mau dan tidak dapat, itu perlindungan Tuhan dari sesuatu itu. Tapi kalau ada sesuatu, tetap jalan Tuhan tadi itu kan. Kalau ada sesuatu dan kita dapatkan, itu jalan dalam Tuhan. Jadi gagal tidaknya itu tetap dari Tuhan. Karena Tuhan punya hak dalam kehidupan kita. Menentukan jalan hidup kita ini Tuhan. Tapi tergantung dari kita. Usaha kita sampai di mana. Apakah kita minta kepada Tuhan atau tidak? Apa kita jalan sendiri atau tidak? Ya begitu. Nah, terus pacar saya tadi itu pertama gagal, pacar saya yang kedua jadi, yang ketiga jadi. Yang kedua itu orang Bugis, Jawa, Islam. Pada saat itu, tapi jangan diikuti ya. Saya hanya kasih untuk kita mungkin jadi referensi bagi kita untuk kita jangan lakukan itu. Jadi kalau hari Minggu saya dengan tante saya, kebetulan saya tinggal di Perumahan Perwira di Mawas 4 Makassar. Om saya itu kapten. Kalau hari Minggu istrinya suruh antar ke gereja. Kalau hari Jumat saya ke masjid. Jadi tikar sembahyang itu disimpan aja, nanti masuk masjid baru. Jadi supaya kalian tahu, saya tahu semua itu karena saya sudah belajar untuk masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi saya tahu, saya sudah belajar. Tapi Tuhan Yesus
sangat mengasihi saya. Dan ketika suatu sore saya lihat sebuah penglihatan, akhirnya gagal itu. Itu Tuhan Yesus sendiri yang gagalkan. Saya yakin itu karena Tuhan mau pakai saya. Tuhan masih sayang saya. Gitu. Akhirnya dia pergi karena tidak sesuai dengan komitmen dan janji, apalagi terhadap orang tuanya. Nakwa atau nakwa, matumpi tanah male tu Benyamin tampe kami. Kuko yakin naman ko te sikutana sisik na liya kami kondong atau itu istilah anu. Kemudian yang ketiga, pacar saya yang ketiga jadian juga. Tapi ya kok Tuhan panggil duluan dari saya. Hampir 3 tahun. Nah, itulah perjalanan hidup. Iya toh? Nah, itu saya pahami bahwa semua itu dari Tuhan. Jadi jangan kita buru-buru menjustis ini tidak baik. Ya kan? Ada sesuatu pengalaman yang buruk, itu baik kita ambil sebagai suatu pengalaman untuk lebih menimpa kita ke arah yang benar, ke arah maunya Tuhan. Apa? Coba baca satu lagi nih untuk adik-adik saya. Banyak pemuda sekarang ini, apalagi yang seumuran dengan adik-adik itu, banyak yang sudah tidak, artinya bukan maksud saya adik-adik ya, banyak yang sudah tidak dengar orang tua. Apalagi kalau sudah 1 kali kecewa dari orang tua, 2 kali kecewa, permintaan 3 kali juga tidak diberikan, kadang marah, tidak suka sama bapak, tidak suka sama mama, tidak mau bicara lagi, apa saja maunya mau dikerja, itu kita rugi sendiri. Jadi coba baca 1 Timotius kalau tidak salah, 1 Timotius 5. Ya, jangan keras hatimu, ya, perlakukan orang tua sebagai orang tua sebagai orang tua sendiri, saudara sebagai saudara. Jadi kita harus baik dalam persekutuan ini maupun dalam kehidupan di rumah dan di mana saja itu kita harus menegur dalam kasih. Jangan menegur dengan amarah, menegur dengan nafsu. Jadi adik-adik ini bisa menegur orang tua loh. Tegur dalam kasih. Kalau memang salah ya tegur. Seperti kalau bapak, ibu rajin kok persekutuan PWGT. Kalau bapak itu tidak rajin persekutuan PKB. Nah, kalau bapak tidak rajin, tahu ingatkan. Pak, harus ikut persekutuan. Ya, itulah kita ini warga gereja. Jadi kita harus tumbuh iman kita luar biasa secara jemaat, anggota jemaat. Tadi di rapat kerja pertama PWGT saya katakan, tolonglah ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mencintai suami, tolonglah PKB. Di rumah ibu-ibu ada PKB. Kalau memang bapak-bapaknya tidak mau ikut persekutuan PKB, ngomong aja, tidak digertak, ngomong aja. Kalau bapak tidak mau ikut persekutuan PKB, yang kerjaan lain juga enggak usah. Termasuk kerja yang dikerja sama itu kan, mohon maaf ini. Ada ibu bapak, ada pekerjaan yang harus sama-sama itu, tidak boleh sendiri-sendiri. Jangan kalau memang tidak mau, pasti tunduk dia. Itu kelemahan laki-laki sama perempuan. Suami sama istri. Coba lihat kebanyakan itu. Dan mungkin kalian akan alami nanti. Ya banyak itu. 01 jabatannya apapun. Namanya 01. Takut loh sama 00. Takut. Ada apa? Nah itulah kodrat kita sebagai manusia. Tapi jangan digunakan salah. Digunakan dengan baik. Karena kalau 00 bertindak seperti itu kepada 01 bisa ambil kebijakan yang salah. Maka terpulang kepada itu semua, mari kita gumuli dalam doa. Mari kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan andalkan kepemudaan kita.
Jangan andalkan keperkasaan kita, jangan andalkan lain-lain. Nah, terakhir ini, tolonglah persiapkan masa mudamu. Sungguh banyak orang kecewa kalau kalian gagal. Orang tua kecewa, gereja kecewa, masyarakat kecewa, negara pun kecewa. Ya, Tuhan pun kecewa. Makanya diberi waktu sekarang, persiapkan dirimu dengan baik. Saya ini sudah terlambat ya, sudah kepala 63 tahun. Kalian ini masanya untuk sekolah, masanya untuk berusaha. Saya sebenarnya agak di hadapan pemuda sekarang karena dia udah pengalaman lebih bagus, sekolah lebih bagus. Kami dulu kan di kampung, ya toh, belajar aja setengah mati. Oh, di Padukku tuh tak mau milambi teh. Kutan itu teman-teman, di Padukku tuh palita toh, tahu palita? Tidak tahu ya, yang api pakai sumbu itu, tahu ya? Nah, kalau dia berasap masuk di hidung kita, di mata, akhirnya pagi-pagi udah hitam. Oh, yang dia mesapum. Bayangkan, sekarang ini ada listrik, pengalaman sudah bagus, hidup di kota, banyak buku-buku referensi bisa dipelajari, IT, pintar-pintar IT semua kan, kita apa seperti itu. Makanya harapan itu lebih diharapkan dari adik-adik ini semua. Semoga bisa sukses dan buang itu sifat orang Toraja. Ada sifat orang Toraja dulu tidak mau karena status, perbedaan status, ya dia tidak mau kalah dengan orang lain yang orang statusnya di bawah. Siang karang komipia, ya yang midentiro misa mi bisa empatam itu sama mana mi dari sekolah alumni masukkan dia kerja. Seperti itu. Itu yang kita harus kerjakan orang Toraja. Rubah pola lama. Ya, yang tidak benar itu. Kemudian sabung ayam itu. Orang Toraja saling menjual. Ada istilah budak apa semua itu di Toraja karena itu. Sibalu atau sulu pirambongi karena utang, karena judi. Nah, jangan dipertahankan sekarang itu. Orang Toraja ini judi, ada status begini di Toraja karena itu. Buang itu, jauhi itu. Ya, siap enggak? Siap. Banyak yang saya lihat setengah-setengah. Siap. Oke. Bagaimana salam PPGT? Kader siap utus. Teguh dalam Kristus. Baik, makasih. Tuhan memberkati. Mohon yang kurang lebihnya dimaafkan. Wah, luar biasa sekali sambutan yang boleh kita dengarkan dari Bapak JK Tondok yang juga sudah berbagi pengalaman buat kita semua. Oke, masihkah semangat? Sudah terjawab bahwa kita memang sudah akan masuk ke acara berikutnya yaitu doa berkat. Oleh karena itu saya undang Saudara Toyo untuk memimpin kita dalam doa berkat. Sudah ada makanan yang disiapkan oleh pengurus yang akan kita nikmati bersama-sama. Mari Saudara Toyo dengan kasih disilakan. Ya, kita akan menikmati berkat Tuhan yang disiapkan oleh teman-teman PPGT. Mari satu dalam doa kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, pemilik kehidupan kami. Engkau melihat kami di tempat ini bersama dengan rekan-rekan pemuda. Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami telah menyelesaikan ibadah kami pada saat ini dan kami akan menikmati berkat Tuhan yang telah disiapkan oleh teman-teman PPGT. Kiranya makanan dan minuman ini boleh membawa kekuatan baru bagi tubuh dan jasmani kami. Berdoa juga untuk orang-orang di luar sana yang membutuhkan pertolongan-Mu, Tuhan senantiasa menolong mereka. Kehidupan kami hari ini dan seterusnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Oke, terima kasih banyak Kak Toyo. Tuhan Yesus memberkati. Oke, teman-teman pengurus, mari mungkin boleh disiapkan berkatnya.
Izinkan saya sambil pengurus menyiapkan berkat yang akan kita nikmati bersama-sama, izinkan saya untuk menutup seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua, Bapak Ibu yang boleh hadir hari ini, Ibu Pendeta, juga Kak Iin yang sudah hadir hari ini menjadi pemateri kita. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita dan Tuhan Yesus menyayangi kita semua. Oke, ada request dari belakang, ada foto bersama katanya. Sebelum kita semakin dekil, mari kita berfoto bersama. Oke, mungkin teman-teman pelayanan dulu nih. Setelah itu pengurus dan habis itu nanti diatur lagi. Boleh per kelompok atau semuanya juga boleh. Oke, teman-teman yang tadi mengambil bagian dalam pelayanan, mungkin kita boleh berfoto dulu ya. Oke, mari. Oh iya, baik. Ada request, katanya foto semuanya saja dulu, nanti baru ini. Karena kayaknya banyak yang mau kabur makan di rumah saja. Oke, kalau begitu mari semuanya merapat. Kita berfoto bersama-sama. Teman-teman pengurus, saya butuh bantuan di sini, mungkin ini bisa digeser dulu untuk kita berfoto bersama. Semuanya ayo berdiri. Kita foto bersama. Semuanya. Ibu airnya tadi. Mari. Saya sudah di sini, silakan merapat. Ibu Pendeta, Kak Iin, mari. Iya. Dan semuanya mari bergabung di sini.